Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian sehat walafiat ya. Saya Pak Samsul Bahri. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang perkalian dan pembagian perpangkatan. Jadi ada dua materi, yaitu perkalian perpangkatan dan pembagian perpangkatan. Nah, pada kesempatan sebelumnya kita telah belajar tentang apa itu perpangkatan ya. Nah, sekarang coba perhatikan penjelasan Bapak ya tentang perkalian perpangkatan dan pembagian perpangkatan. Baik anak-anak, untuk mengerti bagaimana itu perkalian pada perpangkatan, silahkan kalian buka buku paket kalian di halaman 18. Di situ ada materi esensi 1.2 perkalian pada perpangkatan. Nah, kita langsung disuguhkan tentang bagaimana sifat-sifat dari perkalian pada perpangkatan. Sifat yang pertama itu yang ini ya. Sifat yang pertama itu adalah hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama. Sifat perkalian pada perpangkatan ini yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama saja dengan A pangkat M tambah N, jadi pangkatnya ditambah. Ketika ada perkalian pada perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama, misalnya bilangan pokoknya ada di sini adalah A ya, sama-sama A, maka pangkatnya langsung ditambah. Nah, contoh misalnya 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Di sini ada 3, bilangan pokoknya 3, pangkatnya 2, dikali dengan bilangan berpangkat 3 pangkat 3. Bilangan pokoknya 3, pangkatnya juga 3. Nah, di sini kedua ini bilangan pokoknya sama, artinya pangkatnya bisa dijumlah. Ini secara cepatnya ya. Jadi 3 pangkat 2 ditambah 3. 2 tambah 3 sama dengan 5. Hasil akhirnya adalah 3 pangkat 5. Nah, yang kedua, sifat yang kedua adalah sifat hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama. Jadi ada bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi. Nah, sifat pemangkatan pada perpangkatan ini adalah A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka pangkatnya bisa dikali. A pangkat M kali N atau A pangkat MN. Contoh misalnya 3 pangkat 2 berpangkat 3 lagi. Yang ini 3 pangkat 2, dia berpangkat 3 lagi. Artinya itu sama dengan 3 berpangkat 2 kali 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi 3 pangkat 6. Kemudian yang ketiga adalah hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan. Jadi ada dua bilangan misalnya dikalikan, kemudian dipangkatkan. Nah, misalnya seperti ini. 2 dikali 3 berpangkat 3. Nah, ini bisa dijabarkan menjadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Jadi sama-sama berpangkat. Nah, secara umum dituliskan seperti ini. A dikali B berpangkat M. Sama saja dengan atau sama dengan A pangkat M, B pangkat M, sama-sama berpangkat M. Oke. Sebagai contoh misalnya, menyederhanakan operasi perkalian pada perpangkatan. 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 3 tambah 2. Langsung saja, jadi kita tidak usah repot-repot lagi menjabarkan satu-satu ya. Jadi karena sifat-sifatnya ini sudah seharusnya kita hafal ya. Kita hafal ini dan kita mengerti sifat-sifat yang dimiliki perkalian pada perpangkatan. Jadi 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 3 tambah 2. 3 tambah 2 sama dengan 5. Jadi 4 pangkat 5. Itu sederhananya. Nah, kemudian seperti ini juga, minus 4 pangkat 2 dikali minus 4 pangkat 3. Nah, sama dengan
minus 4 berpangkat 2 tambah 3. Pangkatnya ditambah. Kemudian hasilnya sama dengan minus 4 pangkat 5. Begitupun kalau misalnya soalnya berbentuk bilangan variabel ya, berbentuk variabel. M pangkat 3 dikali M pangkat 5, karena bilangan pokoknya sama-sama M, maka pangkatnya sisa ditambah. Jadi M berpangkat 3 tambah 5. 3 tambah 5 sama dengan 8. Jadi sama dengan M pangkat 8. Nah, kalau misalnya kalian punya pertanyaan, silahkan bisa dikirim melalui WA atau komen di kolom komentar ya. Baik, untuk materi selanjutnya adalah pembagian pada perpangkatan. Nah, kita untuk lebih jelasnya perhatikan di buku paket kalian halaman 28. Di situ ada materi esensi 1.3 pembagian pada perpangkatan. Nah, untuk pembagian pada perpangkatan di sini ada sifatnya juga seperti ini ya. Seperti ini. Hasil bagi dari perpangkatan dengan basis yang sama. Jadi langsung dikurang. Misalnya contoh 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4. Jadi 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4. Kita tidak perlu lagi mencari berapa nilai dari 3 pangkat 6. Cari dulu baru 3 pangkat 4. Tidak. Ini langsung saja dengan menggunakan sifat 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4 itu sama dengan 3 pangkat 6 kurang 4. Jadi pangkatnya dikurang. 6 kurang 4 sama dengan 2. Jadi 3 pangkat 2. Seperti itu. Nah, nah ini ada materi tambahan perpangkatan pada pecahan. Nah ini pecahan juga kan pembagian. A dibagi B. Tapi dia bisa menjadi pecahan ya. A per B berpangkat N itu sama saja dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Jadi kalau misalnya ini dengan pecahan kan berbeda di atas dengan di bawah, yaitu berbeda penyebut dengan pembilangnya. Maka ketika dia dipangkatkan maka sama saja dengan masing-masing dari pembilang maupun penyebut ini bisa dipangkatkan. Jadi A pangkat N per B pangkat N. Sebagai contoh misalnya untuk pembagian pada perpangkatan yang ini contohnya itu ada di sini. 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 2. Jadi sama dengan 4 pangkat 3 kurang 2. Jadi pangkat ini 3, ini pangkat ini 2. Nah, 3 kurang 2 sama dengan 1. Jadi hasil akhirnya adalah 4 pangkat 1 atau bisa ditulis dengan 4. Contoh di sini. 2 per 3 berpangkat 3 sama saja dengan 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Jadi masing-masing dari pembilang dan penyebut ini dipangkatkan dengan 3. Saya kira itu untuk materinya. Nah, saya akan memberikan satu contoh cara mengerjakan perkalian dan pembagian perpangkatan agar kalian lebih mengerti. Baik anak-anakku sekalian, untuk lebih memperdalam pemahaman kalian, Bapak akan memberikan contoh soal ya. Jadi tolong diperhatikan bagaimana cara pengerjaannya. Nah, contoh 1 sampai 3, 1 2 3 itu adalah soal contoh pada perkalian perpangkatan. 4 5 itu tentang pembagian pada perpangkatan. Nah, kita selesaikan dulu yang pertama. 7 berpangkat 3 dikali 7 berpangkat 2. Karena bilangan pokoknya atau bilangan basisnya sama, maka tentu
dengan menggunakan sifat yang telah kita pelajari tadi, tentu kita cukup dengan hanya menjumlahkan pangkatnya ya. 3 tambah 2. Tentu hasilnya adalah 7 pangkat 5. 7 pangkat 5. Kenapa bisa begini? Yang sampai ada yang bertanya, kenapa bisa dijumlah? Nah, karena perpangkatan itu kan awalnya perkalian berulang. Nah, sementara di sini juga perkalian. Nah, coba taruh misalnya kita jabarkan ya. Kita jabarkan 7 pangkat 3 itu 7 kali 7 kali 7. Kemudian dikali lagi. 7 pangkat 2. 7 kali 7. Ada berapa 7? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hasilnya adalah 7 pangkat 5. Jadi sama ya. Jadi daripada kita menjabarkan, tentu lama ya pengerjaannya. Nah, ada cara lain dengan menggunakan sifat ya. Jadi ketika ada suatu perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya dijumlah. Seperti itu. Nah, berikutnya. Ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Ya, tentu 9 berpangkat 4 dikali 3. Pangkatnya dikali. Kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. 4 dikali 3 tentu sama dengan 12. Nah, 9 pangkat 12. Nah, bagaimana cara penjabarannya? Kalau kita mau jabarkan, ya seperti ini. 9 pangkat 4. Ini dalam kurung kan? Nah, tentu kalau di pangkat 3, kita ulang 3 kali. 9 pangkat 4 dikali 9 pangkat 4. Nah, kita kembali ke sifat pertama. Kalau ada perkalian, maka pangkatnya dijumlah. 9 pangkat 4 tambah 4 tambah 4. Maka 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 9 pangkat 2. Sama kan? Oke. Jadi ada cara. Jadi ini cara cepatnya nih. Cara cepat ini. Cara cepat. Nah, kemudian yang ini. Ada 2 bilangan berbeda ya. Dipangkatkan. Tentu bilangan pertama dipangkatkan. Kemudian dikali dengan bilangan kedua yang dipangkatkan juga. Jadi cara cepatnya adalah 4 berpangkat 2 dikali Y berpangkat 2. Ya, jadi 4-nya pangkat 2, Y-nya juga pangkat 2. Nah, karena 4 pangkat 2 itu kalau lebih sederhananya lagi, 4 pangkat 2, 4 kali 4, 16. Jadi 16 Y pangkat 2. Seperti itu. Jika ada pertanyaan, maka silahkan bertanya melalui WA atau bertanya di kolom komentar pada YouTube ini. Nah, berikutnya pembagian. Nah, untuk pembagian yang pertama, nih perpangkatan pada pecahan. Perpangkatan pada pecahan ya. 2 bagi 5 berpangkat 3. Jadi 2 bagi 5-nya atau 2/5-nya ini dalam kurung ya. Kemudian dipangkat 3 itu sama saja dengan 2 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3. Seperti itu. Sederhananya ya, supaya bisa diselesaikan. Nah, kalau soalnya mengharapkan kita menyelesaikan, maka tentu seperti ini. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2 dibagi 5 kali 5 kali 5. 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Per 5 kali 5 25 dikali 5 lagi 125. Jadi hasil akhirnya adalah 8/125. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau ada pembagian begini? Bilangan pokoknya sama. Jadi syaratnya adalah bilangan pokoknya sama, maka dia berlaku sifat 4 pangkat 5 dikurang
2. Jadi kalau di sini di perkalian dia dijumlah, maka kalau pembagian ya dikurang. Maka hasilnya sama dengan 4 5 kurang 2, 5 kurang 2 3. Seperti itu. Jika sudah mengerti, silahkan kalian tulis ulang video ini, tulis di bukunya apa-apa yang saya jelaskan tadi. Kemudian jika ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya ya melalui chat WA ataupun di kolom komentar. Baik, sekian dulu pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahami penjelasan dari Bapak. Kalaupun belum dipahami secara baik, bisa ditanyakan melalui chat WhatsApp ataupun kolom komentar di bawah. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu. Tetap semangat belajarnya di rumah sampai kita kembali tatap muka. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.